Aku memaafkan diriku sendiri untuk merasa marah. Aku maafkan diriku sendiri saat lagi merasa tadi frustrasi. Aku memaafkan diri sendiri saat lagi merasa sedih dan cemas. Dan ternyata tahun 2018 itu saya dibilang ada diagnosa melalui dokter depresi dan kecemasan kronis. Karena seharian kita ada keputusan yang diambil gak sih? Makan aja bingung gitu. Kadang kalau cewek ditanya mau makan apa? Serah, tapi kakak nggak mau. Iya, betul, gitu kan? Aduh, iya. Bener banget lagi. Karena di ilmu human design ini ada beberapa cara untuk ngelihat kita sangat unik dalam mengelola energi dan juga apa kelebihan kita yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Apakah kondisi mental seseorang itu berpengaruh itu dengan performa pekerjaannya? Halo semuanya, balik lagi di Ruang Cerita Podcast. Nah, kali ini kita akan bahas suatu hal yang kamu alamin banget nih, gitu kan. Banyak nih orang-orang yang kerja kalau lagi happy, lagi kasmaran, biasanya tuh naik performanya. Tapi kalau lagi patah hati, lagi sedih, turun performanya. Dan kali ini saya nggak sendirian, akan ditemani sama Samara Fahrana. Halo Mbak Samara. Halo Mas Rizky, terima kasih banyak sudah mengundang. Wah, luar biasa. Vibe-nya positif banget gitu ya. Iya, sesuai warna baju kuning. Harus positif. Ini saya biru, air harus adaptasi berarti. Bisa jadi. Gimana kabarnya Mbak Samara? Alhamdulillah baik, semangat hari ini. Mas Rizky? Alhamdulillah baik juga, walaupun agak kurang baik secara mentalitas Mbak Fahra. Gitu. Lagi ngerasain yang namanya apa ya, kalau bahasa pekerjaan tuh ya, burnout mungkin atau capek mungkin gitu kan. Nah, kita akan bahas itu nih Mbak Samara. Tapi sebelumnya boleh nggak sih kita kenalan dulu sama Mbak Samara gitu kan, biar teman-teman juga tahu gitu kan. Sebenarnya siapa sih Mbak Samara ini kayak gitu. Monggo. Salam kenal teman-teman, nama saya Samara. Jadi memang saat ini saya menjadi Human Design Coach, penulis buku, guru yoga, guru meditasi. Tapi selalu menjadi murid kehidupan ya, Mas Rizky, selalu belajar banyak hal dari pengalaman sehari-hari juga. Kebetulan saya juga ada pengalaman kuliahnya manajemen, bukan psikologi, jadi bukan psikolog, bukan dokter ya. Lalu saya S2 namanya Neuroeconomics gitu. Jadi memang dalam keseharian ini saya banyak mendengar curhatan orang-orang walaupun bukan psikolog gitu ya, terkait dengan pekerjaannya atau asmaranya atau keduanya yang tadi barusan Mas Rizky bilang. Lalu bagaimana caranya buat kita tuh bisa mengenali diri sendiri, sayang sama diri sendiri dan maju sebetulnya dari pengalaman yang rasanya mungkin kurang enak atau jadinya di kantor gak produktif. Nah itu saya memandu sebagai coach dan menjadi temannya juga, bagaimana kita bisa mengenali gak cuma diri aja tapi mungkin orang lain juga. Karena kan biasanya kerjaan, asmara itu ada hubungannya sama orang lain. Pasti, nah jadi gimana nih kita metain hubungan ini gitu. Nah ini menarik banget nih. Tapi sebelum kita main peta-petaan gitu Mbak Samara, aku pengen kenal lebih jauh lagi gitu kan. Dari ekonomi, manajemen ke dunia mindful, dunia apa ya, sosial banget gitu kan, atau dunia yang psikologis banget lah gitu, kejiwaan sekali gitu kan. Apa yang mendasari Mbak Samara kemudian bermanuver jauh gak sih? Kayak jauh deh ya, lumayan jauh. Orang suka kaget gitu kayak kan, manajemen gitu kan. Apa yang bikin Mbak Samara segitu jauhnya manuvernya? Jadi dari saya SMA itu saya memang masuknya kalau di zaman saya ada IPA IPS gitu ya. Betul. IPA nih. Terus merasa bahwa gak mau jadi dokter, mau jadi di teknik, bukan masalah gak bisa dan gak maunya, tapi mungkin gak ngelihat orang di keluarga yang seperti itu gitu. Jadi masih bingung dan ngerasa apa ya yang cocok buat saya. Akhirnya ikutan temen nih gitu. Jadi kita segeng dari teman SMA, kayak mungkin 10 apa belasan orang, berbondong-bondong ke kampus aku dulu gitu. Aku ngikut lah, coba aja tes. Masuklah alhamdulillah ke ekonomi manajemen UGM. Jadi ini ilmu manajemen gitu kan, FEB UGM. Dari situ udah kerja biasa. Lalu saya masuk pertama kali itu ke manajemen consulting.
Karena itu dulu dianggap keren ya gitu, kayak dari manajemen kemana, manajemen consulting gitu, salah satu hal yang terlihat quote unquote wah lah gitu. Iya. Ada kayak preferensi banyak orang yang pengen masuk ke situ. Alhamdulillah dapat. Nah, tapi di situ saya rasanya belum cukup mengenali diri. Dan lagi di momen yang mungkin secara percintaan gitu juga lagi banyak masalah, ada galaunya segala macam. Jadi itu ngaruh banget bener ke performa kita di kantor, ke saya sendiri waktu itu. Nah, jadi muncullah banyak sekali rasa takut. Itu yang saya ingat banget. Rasa takut, khawatir, mungkin tentang deadline yang disebut Monday blues gitu. Hari Minggu udah, aduh Senin nih harus kerja nih gitu. Yang rasanya baby blues ya, ini Monday blues betul, gitu kan. gitu. Rasanya berat, udah mikirin aduh apalagi. Sampai dulu masih sih saya kalau malam itu kebangun khawatir tentang kerjaan sampai nangis. Padahal lagi tidur, kayak kebangun, aduh ini panik gitu. Panik attack malam-malam. Secemas itu berarti ya? Saya cemas itu. Barulah teman saya bilang, coba deh kamu ke psikolog atau ke psikiater. Ya udah saya dengerin gitu kan. Oh ya ini, ternyata tahun 2018 itu saya dibilang ada diagnosa melalui dokter depresi dan kecemasan kronis. Oke, itu pengalaman pribadi. Lalulah saya mulai belajar apa sih cara untuk mengenali diriku selain dari yang ilmunya tuh apa ya, mungkin sangat teoritis. Jadi muncullah ke yoga gitu ya, ke yoga dulu, ke meditasi dulu. Alhamdulillah bisa S2 neuroeconomics yang ada psikologinya gitu. Memang tentang behavior economics. Nah, jadi dari situlah ada keinginan untuk riset mindfulness. Karena itu kan berarti akarnya dari yoga gitu ya, dari meditasi. Dari mindfulness itu barulah saya mulai sharing banyak tentang gimana sih hal ilmu yang kelihatannya mungkin kompleks banget, mungkin pada saat itu ada yang rasanya tabu, menjadi hal yang bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kayak kita di kerja, kita dalam berelasi. Jadi manuver itu hadir dari luka dalam diri yang ditransformasi dan semoga bermanfaat ke orang-orang juga yang membutuhkannya. Tapi mungkin akses, mungkin gak ada waktunya gitu kan buat belajar atau mesti ke Bali healing gitu kan zaman sekarang. Ya gimana caranya biar mudah. Jadi saya sharing banyak tentang meditasi, bahasa Indonesia gitu-gitulah kurang lebih. Berarti sebenarnya apa yang Mbak Samara ini lakukan adalah apa yang kita alami sekarang gitu. Iya kan? Berarti kan dulu kan Mbak Samara sempat cemas juga gitu kan. Sempat mengalami apa namanya ketakutan terhadap performa pekerjaan kayak gitu kan. Nah, emang sepengaruh itu ya Mbak ya? Sorry, aku mau nanya kan. Ini dari pakar mindful nih kan. Apakah kondisi mental seseorang itu berpengaruh itu dengan performa pekerjaannya? Contoh adalah banyak orang gitu kan yang ngerasa lagi happy gitu, kasmaran gitu kan. Kayak tadi saya ceritakan, apapun tantangannya aku gas gitu kan. Gunung kudaki akan ku seberangi, Thanos ku lawan gitu kan. Tapi kalau misalkan kehilangan gitu, kayak contoh simpelnya adalah kayak saya gitu kemarin kan, berarti ayah itu baru meninggal tuh 4 bulan gitu kan. Wah itu tuh berpengaruh sampai sekarang gitu kan, kayak gitu. Ada rasa-rasa di mana ngapain, buat apa saya produktif gitu loh, kalau kemudian tujuan saya produktif itu udah nggak ada gitu. Apakah seberpengaruh itu kondisi mental seseorang atau perasaan seseorang sama performa pekerjaan? Terima kasih banyak ya Mas Rizky udah sharing doa saya untuk almarhum ayahnya juga. Nah memang berpengaruh sekali karena mental, emosi, badan kita itu semuanya tidak terpisahkan. Semuanya itu saling mempengaruhi. Dan untuk kita bekerja, untuk kita fokus, untuk kita menghasilkan hal yang sesuai mungkin dengan kebutuhan kita dan juga tim dan juga perusahaan, itu kan energinya banyak. Tapi kalau dari mental, emosi atau tubuh fisik kita ini ada yang let's say energinya lagi rendah, dia itu juga akan mempengaruhi proses dan hasil hal-hal yang dikerjakan gitu. Dan tetapi bukan berarti kita sebagai manusia harus produktif terus gitu. Kalau kayak gitu kan kita human doing gitu ya kan, kita sebutnya kita human being gitu. Nah, jadi lebih tentang mengelola dan memproses perasaan yang ada seapa adanya tanpa
tidak memvalidasi apa yang dirasakan gitu. Maksudnya kalau kita lagi berduka, ya memang proses duka itu bukan hal yang bisa cepat diburu-buru karena mesti kembali lagi untuk bekerja. Perjalanannya naik turun, emosinya naik turun, mungkin keinget, ada memori, ada segala macam. Orang kan berduka caranya berbeda-beda. Nah, jadi perasaan itu malah kalau kita terima dulu, terus kita mau berdamai dengan itu kadang yang ngebantu agar kita tuh bisa memilah diri gitu. Memilah tuh maksudnya begini, ada bagian kita yang disebutnya parts ya, ada ilmunya ini. Bagian kita yang menjadi anak dan mencintai orang tua kita atau lagi berduka, ada bagian diri kita yang juga ada tanggung jawab bekerja gitu. Jadi ada porsinya masing-masing itu kadang bisa membantu. Dalam kita berduka, kita bisa bekerja. Dalam bekerja, kita pun juga bisa berduka. Karena kan kita satu kesatuan gitu. Nah, tetapi kita bisa tahu juga kapasitas. Kalau kapasitas kita over dari yang lagi disanggupin nih, kita kadang mungkin butuh bantuan gitu. Nah, bantuannya tuh beda-beda. Ada yang bantuannya sama teman kantor gitu. Bisa nggak ini didelegasiin dulu, atau ini yang di take over, atau kita ngomong sama mungkin atasan atau tim kita yang lain, atau di luar kantor gitu, support dari keluarga atau dari profesional. Jadi banyak hal, cara, atau bahkan support sama diri sendiri gitu ya. Sehingga saat kita memang butuh untuk quote unquote perform di kantor, kita jadi lebih mengalir daripada memaksakan diri. Nah itu yang mungkin memaksakan diri itu yang bikin rasanya kok aku nggak bisa sih. Namanya juga lagi berduka gitu contohnya. Nah, aku menangkap satu kata yaitu selaras, gitu kan. Gimana caranya kita bisa tetap performa walaupun berduka, tapi tetap berduka, tetap performa gitu. Kerja duka, duka kerja gitu kan. Aku menangkapnya selaras gitu kan. Mbak Samara, apakah human design ini adalah cara kita untuk menyelaraskan apa yang kita rasakan, apa yang kita kerjakan gitu. Seperti itu nggak sih? Bisa jadi, karena di ilmu human design ini ada beberapa cara untuk ngelihat kita sangat unik dalam mengelola energi dan juga apa kelebihan kita yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan gitu. Jadi contohnya misalkan saya lagi ada rasa duka gitu. Tetapi dalam rasa duka ini saya juga tahu saya mengelola pikiran dan emosi dengan cara yang spesifik. Contohnya buat saya dulu ya, karena kan saya paham human design saya sama Mas Rizky belum mengeksplor lebih lanjut nih. Misalkan pikiran saya ini disebutnya quote unquote terbuka gitu. Artinya kalau ada memori atau ada sesuatu yang kepikiran itu bisa hanyut. Tapi kalau misalkan saya sadari sebentar, terus saya terima dalam momen itu, oh ya saya berduka, misalkan saya mau nangis, saya mau marah, terus dinangisin, dia lebih cepat hilangnya. Jadi dia nggak dipendem terlalu lama, mungkin itu bahasanya ya. Karena kita ngerasa harus dipendem nih pikiran, emosi. Lalu tentang emosi misalkan buat saya mungkin lumayan mudah menyerap juga emosi orang lain. Jadi orang sekitar happy, orang berduka, duka. Nah jadi kalau saya berduka, saya mencari orang-orang yang bisa nguatin saya gitu. Jadi saya mencari komplementernya setelah memahami pola energi saya dari human design saya secara spesifik. Sehingga pas nanti kerja, saya bisa lebih produktif, jadi efisien gitu. Nah kadang biasanya kalau kita lagi berduka atau banyak pikiran, kerjaan yang nggak selesai, yang didukain atau dipikirannya juga nggak selesai gitu. Jadi terlalu berantakan kemana-mana. Tapi ya itulah jalannya hidup ya, belajarnya kan dari situ gitu. Betul gitu kan. Mbak Samara, aku tuh menarik banget soal apa tadi yang Mbak Samara sampaikan. Cuman sebelum sampai jauh banget gitu kan, kata-kata desain itu tuh identik dengan membuat sesuatu, menggambar, menghias gitu kan, atau menciptakan sesuatu. Sebenarnya human design gitu kan, itu apa gitu kan. Mungkin teman-teman yang masih belum familiar juga pengen tahu apa sih human design. Emang bisa ya manusia itu didesain gitu kan. Emang bisa ya hidup kita itu diciptakan atau dibuat gitu. Apa Mbak human design? Ya aku percaya sih bahwa kita kan setiap orang unik ya. Kayak kita gak bisa nganggap orang lain sama persis sama kita cara mikirnya, cara kerjanya. Makan bubur juga ada yang diaduk, ada yang gak diaduk kan. Mas tim apa? Penasaran nih. Aku tim yang diaduk. Oke, aku gak diaduk. Wah beda banget. Aku suka makannya satu-satu dan berpisah gitu.
Nah, jadi kalau misalkan kita tahu nih desain kita jadi lebih mudah menjalani hidup. Intinya itu. Nah, tetapi dari human design, analogi simpelnya, mungkin kita baru beli barang elektronik, terus dia datang dengan buku manual. Nah, dari buku manual itu kita jadi lebih tahu nih tombolnya, cara kerjanya, cara maintenance-nya gitu. Nah, kita lahir oe-oe gitu. Iya. Terus kita nggak tahu ini gimana nih, mungkin secara ngurus bayi gitu ya, bayi bertumbuh menjadi balita, batita segala macam. Tetapi saat sudah menjadi mungkin mulai sekolah, dewasa, segala macam, bagaimana cara mengetahui, mengkelompokkan si kekuatan yang datangnya dari diri sendiri. Dan menariknya di human design itu bisa juga dari orang tua atau leluhur. Dan dari pengalaman saya jadi merasa lebih dekat dengan keluarga saya karena melihat mereka dalam desain. Jadi contoh, pasti kita ada yang bilang familiar wajahnya dengan bapak ibu nenek kakek gitu kan, dibilang oh tingginya mirip, wajahnya mirip, atau kelakuannya mirip. Tapi kan itu observasi orang ya. Nah, tetapi dari human design biasanya bisa terlihat tuh apa yang dapatnya dari ibu atau bapak, kayak kekuatan-kekuatan itu yang menurut saya sangat menarik. Nah, itu desainnya gitu kan. Karena kan kita isinya DNA leluhur kita, orang tua kita lah. Nah, dari hal abstrak tersebut itu tuh bisa digunakan cara yang prosesnya quote unquote scientific. Scientific dalam arti ini bukan cenayang gitu. Ini ada ilmu di balik kenapa human design itu bisa membentuk sebuah gambar yang mungkin nanti teman-teman lihat di Google saat lagi buka tab kepo gitu kan. Jadi ada beberapa website kita masukkan tempat, tanggal, waktu lahir. Ada kecenderungan tempat, tanggal, waktu. Tanggal, bulan, tahun, lokasi lahir. Ada kecenderungan jam lahir nih, yang biasanya nggak yakin. Nah, mungkin bisa coba lihat di sertifikat akte lahir. Kadang ada, kadang nggak ada. Kalau di Indonesia tuh nggak selalu ada, sama semua rumah sakit gitu ya. Atau tanya orang tuanya kurang lebih. Atau kalau nggak tahu sama sekali bisa coba jam 12. Masuk ke website, mungkin di search human design chart generator apa gitu. Nanti ada beberapa lah tautan gitu. Dimasukin, keluar gambar. Nah, pasti bingung tuh atau penasaran biasanya. Apa nih artinya? Nanti mungkin kita bisa obrolan lebih lanjut. Tapi secara garis besar human design memang menggabungkan dua hal utama. Jadi ada memang ilmu kunonya, ada sainsnya. Ilmu kuno ini macam-macam. Mungkin teman-teman ngelihat ada angka tuh, itu dari ilmu Tiongkok. Namanya I Ching. Terus ada gambar-gambar, mungkin teman-teman yang meditasi yoga pernah dengar cakra pusat energi, itu dari India. Yang garis-garis itu disebutnya dari Tree of Life. Itu ada lagi apa lagi ya? Ya, itu yang utama-utamanya. Lalu yang sains itu ada kuantum fisika dan ada juga biochemistry atau genetikanya yang tadi kita bahas. Dari ayah ibu tadi gitu ya. Betul, gitu. Nah, karena yang disebut kuantum fisika ini ada partikel namanya neutrino yang seperti mencetak kita di momen bayi itu keluar dari perut ibunya. Nah, itu sebetulnya yang dihitung. Nah, kurang lebih saat kita membaca dan menginterpretasi, oh mungkin ada beberapa hal yang kita ngerasa relate nih biasanya. Tapi mungkin juga ada yang enggak, dan gak apa-apa. Kita lihat aja bagian mana yang paling bermanfaat dalam konteks kita. Contoh tadi bekerja gitu atau berelasi. Kurang lebih itu human design. Ini menarik banget. Jadi menyatukan banyak unsur gitu ya, dari kunonya sampai ke modernnya kayak gitu kan. Nah, biar orang-orang tidak menganggap ini sebagai bentuk nujum gitu ya, Mbak, ya, kayak gitu kan. Sebenarnya ini tuh ilmu dari mana gitu kan, dan biasanya digunakan untuk apa gitu. Ya. Jadi yang mendapatkan ilmu ini disebutnya namanya Robert Alan Krakauer, atau kalau di Google dia juga disebut Ra Uruhu. Ini ilmunya dari tahun 1987. Beliau orang Kanada yang sudah wafat lah. Nah, jadi ilmu ini adalah memang dari aha momentnya beliau gitu. Nah, mungkin sudah belajar beberapa hal lalu digabungkan, dikoneksikan dan diolahlah selama kurang lebih 20 tahun gitu.
Nah, digunakannya buat apa? Buat saya pribadi awalnya adalah untuk tahu saya ini siapa sih gitu. Itu adalah pertanyaan yang orang sering tanya gitu ya dalam sesi. Mau dong dikasih tahu aku tuh validasi seperti apa pola-polanya. Buat saya yang paling membantu adalah cara pengambilan keputusan. Karena seharian kita ada keputusan yang diambil gak sih? Makan aja bingung gitu. Kadang kalau cewek ditanya mau makan apa? Serah, tapi gak kasih, gak mau gitu. Iya, betul. Kan? Aduh, iya. Bener banget lagi. Akan lebih mudah gak sih kalau misalkan kita tahu cara pengambilan keputusan masing-masing. Nah, biasanya kita logika nih ya, apalagi kan kita ekonomi, ngomongnya matematika gitu. Tapi setiap orang tuh ada cara untuk mengelola quote-unquote intuisinya. Contoh buat saya, ternyata saya mendengarkan sensasi tubuh. Tadi yang mungkin di awal banget Mas Rizky bilang berenergi atau yang aduh capek banget gitu. Itu sebenarnya adalah respon tubuh atau intuisi tubuh untuk melihat suatu hal tuh baik atau enggak buat kita. Nah, jadi human design buat saya tuh membantu untuk mengarahkan. Karena biasa ya kalau kita masuk ke perusahaan gitu, 5 tahun lagi kamu melihat diri kamu di mana? Pertanyaan HR ya. 10 tahun lagi. Tapi banyak buat orang pertanyaan itu tuh bingung gitu. Karena mungkin kita nggak bisa melihat sejauh ke depan itu. Besok aja saya nggak tahu mau ngapain Pak. Mau makan gitu apa kan. gitu. Mau bawa bekal apa gitu. Ya, jadi ternyata dari hal-hal dalam tubuh kita ada hal yang reliable gitu. Yang konsisten bisa kita gunakan. Itu yang sangat membantu. Yang ketiga adalah buat healing. Karena kita kan bisa ngelihat pola nih. Di human design itu kayak koin Mas Rizky. Jadi dia pasti ada positifnya dan negatifnya. Jadi kalau kita lagi terlalu jauh nih, quote unquote gak selaras, kita jadi tahu sebenarnya balik ke selarasnya tuh gimana. Ada kayak Google Maps-nya gitu. Dari satu poin ke poin lain semacam ada pegangan. Itu yang menurutku membuat banyak orang tertarik mengeksplorasi diri. Berarti kayak kurva normal gitu ya. Jadi kalau kita menyimpang itu tahu arah pulangnya kemana gitu ya. Menariknya seperti itu. Mbak, ini makin menarik banget. Aku tuh ngebayangin ya kalau sekarang orang-orang karyawan gitu ya, karena kita konteksnya tempat kerja gitu ya, itu tuh kalau di jari window itu yang paling kanan bawah gitu kan. Aku tahu kamu nggak tahu, kamu tahu nggak tahu. Tapi dia paling bawah, aku nggak tahu apa yang aku nggak tahu gitu kan. Wah itu banyak banget sekarang gitu kan. Kandidat gitu kan, orang-orang kerja gitu kan. Dan ini berarti cocok dong ya. Human design itu diterapkan pada hal-hal yang tadi, jari window tadi. Setuju banget karena ini kalau misalkan kita nggak tahu diri kita siapa, bagaimana kita bisa hidup dengan maksimal dengan potensi kita gitu. Dan human design ini adalah salah satu toolsnya aja. Banyak tools lain, tapi menurut saya human design ini bisa menjadi salah satu yang cukup akurat. Karena kalau ada klien gitu, saya nggak kenal apapun, nggak tahu siapa, saya jelasin, oh iya ternyata relate dan bisa ngebantu. Nah dalam pekerjaan lagi, kan kita punya fungsi beda-beda ya, dan kita pasti berprogres ya pengennya gitu, masuk terus berapa tahun lagi berpindah atau bukan berpindah kerja, cuman role mungkin, jabatan mungkin, itu kan semua dengan tanggung jawab baru dan ada banyak tekanan sehari-hari gitu. Nah dengan human design ini kita jadi bisa lebih berpindah nih dari johari window-nya. Jadi paling enggak saya tahu apa yang saya nggak tahu gitu. Nah paling penting itu dulu gitu ya. Nah Mbak Samara itu kan kalau di human design itu ada apa tadi itu projector gitu ya. Kalau nggak salah kita ngobrol tadi itu ada generator, ada manifestor. Itu apa sih sebenarnya? Apakah itu kayak tipe ya kepribadian DISC kah atau seperti apa gitu? Iya, mirip kayak DISC gitu ya. Tapi kalau dari human design spesifik, ini tuh mirip kayak kalau kita punya analoginya, golongan darah gitu. Kayak A, AB, B, O segala macam. Jadi ada imprint khusus. Imprint tuh seperti pola khusus dari energi dalam kita dan energi yang orang lain rasakan gitu. Mungkin secara contohnya Mas pernah gak ketemu orang kalau happy, saya ikut happy. Terus kayaknya orang ini lagi bad mood nih, gak usah deketin deh hari ini gitu. Kayak bisa merasakan tanpa dia harus bilang kabarnya baik apa gak baik. Mungkin dari raut wajahnya, mungkin dari body language-nya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang dirasakan tuh dipetakan lagi secara ilmunya human design. Nah ada 5 kategori. Saya sebutkan satu-satu ya Mas. Ada yang namanya manifestor, generator,
manifesting generator, Manifesting generator. betul, projector, Oke. reflektor. Reflektor. Oke. Oke, kita bahas singkat satu-satu nih Iya. ya. Oke, misalkan manifestor. Manifestor itu dalam secara general dulu baru ke tipe kerjaan mungkin ya. Secara general mereka itu butuh merasa bebas, tidak dikekang, sangat ingin merasa damai dalam kesendiriannya. Kalau komunikasinya ngerasa off, mungkin ngerasa marah. Nah, manifestor ini kalau dalam pekerjaan biasanya tipe-tipe orang yang visionary. Jadi kayak, wah gak kebayang idenya kok dia bisa bikin kayak gini. Belum ada projectnya udah kebayang nih nanti bakal kayak gini-gini. Jadi dia penggerak di awal. Namanya juga manifestor, kayak manifesting gitu. Iya, betul-betul. Yang dari gak kepikiran jadi nyata. Tapi dia penggerak di awal aja nih. Belum tentu yang mengeksekusi. Nah, ini kita masuk ke yang nomor 2, generator. Secara general, generator itu tipe yang kalau misalkan senang sama pekerjaannya, wah itu dikerjain banget gitu. Malah energinya makin banyak. Paling penting adalah proses kerjanya. Kalau proses kerjanya happy. Kalau cuman mikirin hasil akhir, itu adalah si status, si jabatan, si gajinya. Itu yang bikin frustrasi. Atau disuruh-suruh orang, karena generator ini energinya banyak. Orang menganggap generator bisa ngelakuin semuanya. Tapi kalau nggak mau dari dalam diri, dia merasa kayak berat banget ngerjainnya. Kayak kenal gitu. ya? Kayak diri sendiri kenal ya. Berkaca ya. Sama dong, saya juga generator. Nah, makanya dalam pekerjaan, energinya banyak untuk mengeksekusi. Gitu. Melengkapi si manifestor. Karena generator kadang nggak kebayang nih. Itu tipe saya tadi yang 5-10 tahun lagi saya tuh nggak tahu mau ngapain gitu. Ya saya cuman sehari-hari aja apa yang datang itu yang dijalani gitu, mengalir aja. Oke, itu yang 2 ya. Menariknya yang ketiga ini, dia adalah gabungan 2 yang pertama. Manifesting generator, ada manifestornya, ada generatornya. Jadi merasakan mirip-mirip nih keduanya. Artinya pengen ngerasa bebas iya, pengen damai iya. Kalau berkomunikasi yang gak nyaman bikin marah. Ada generatornya, kalau ngerjain hal yang disenangin puas. Kalau disuruh orang frustrasi. Tetapi kalau digabung memang ini tipe orang yang punya banyak interest. Jadi kepo, pengen belajar ini, lompat lagi pengen belajar itu. Jadi multi passion. Energinya banyak, dinamik. Gak bisa tipe kerja yang itu terus gitu. Dia pengen banyak stimuli dalam pekerjaannya. Itu tipe manifesting generator. Lalu yang keempat nih Mas, projector tadi yang sempat Mas sebut. Projector ini keseluruhan memang bisa melihat hal strategis, helikopter view, pengennya efisien, efektif. Ini benar-benar yang work smart gitu. Kayak gak usah kerja keras, gimana caranya paling cepat, paling mudah. Mungkin bahkan kalau ketemu orang bisa langsung memahami, oh orang ini tuh maksudnya niatnya kayak gimana, intuisinya tuh sangat kuat. Tapi kalau misalkan merasa sudah kerja keras, tidak dikasih terima kasih, tidak diapresiasi, dia merasa bitter atau getir pahit gitu. Atau burn out. Yang terakhir nih, reflektor, dia yang paling jarang Mas. 1% di dunia ini, kurang lebih. Iya, jadi semua ada persentasenya terkait dengan bagaimana bisa saling simbiosis mutualisme lah ya gitu. Reflektor ini tuh kayak kaca gitu dibilangnya, kan refleksi gitu. Dia akan memantulkan atau menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam tren, lingkungannya baik atau enggak. Nah ini biasanya tuh dalam pertemanan yang paling fluid malah. Dia bisa masuk pergaulan ini, lagi ke pertemanan yang lain. Tapi dia itu juga mudah merasa kecewa sama pertemanannya, misalnya kayak gitu, atau kecewa sama pekerjaannya. Tapi yang paling penting mereka bisa merasa kayak terkejut tapi yang bahagia gitu. Jadi kayak, wah ternyata aku tidak menyangka ya di pengalaman baru ini cocok banget kayak gitu. Nah jadi itu kan karakteristik sangat general. Nah di human design tuh memang banyak sekali layer yang kalau udah dikulik lagi, mungkin lebih relate atau lebih membantu. Berarti bisa dibilang jangan-jangan orang itu tidak optimal pekerjaannya bukan karena dia malas, bukan karena dia nggak mampu, mungkin karena treatmentnya atau dia mendapat suatu hal yang nggak sesuai sama dirinya gitu, sesuai dengan human design-nya gitu. Bisa jadi dong ya Mbak? Bisa jadi. Contoh tadi misalkan tipe yang bekerjanya bukan yang harus
kerja eksekusi gitu, Iya. atau yang bisa lembur. Ini tipe-tipe orang yang sebenarnya jago sekali untuk strategik gitu kan. Oke. Tapi kalau bayangin strategik sama taktikal itu agak berbeda ya. Kerjanya strategik ditaruhnya ke taktikal atau yang eksekusi. Dia juga capek, cepat burn out gitu, Iya. kewalahan. Kayak mungkin daya tahan tubuhnya itu berbeda. Sama juga kalau yang tipe mungkin yang lebih eksekusi ditaruhnya lebih banyak ke strategis, mungkin nggak semudah itu. Jadi begini, yang penting saya juga bilang adalah ada hal-hal yang memang kita bisa pelajari gitu kan. Ada nature versus nurture. Nature tuh ya udah kita lahir mudah gitu. Iya. Bisa dikembangkan lagi. Nurture tuh ya memang kita bisa belajar. Kita ada skills, kita bisa belajar dari edukasi, pengalaman hidup. Tapi biasanya akan lebih mudah kalau kita fokus ke hal-hal yang memang udah naturally bisa gitu. Iya, Jadi oke. lebih mudah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berkembang. Nah, dalam konteks itu yang kadang bikin friksi. Heeh. Friksi dalam batin kayak aduh capek banget kerja ini gitu, Iya, atau iya. aduh aku kayak merasa nggak sanggup nih seperti ini. Nah, dengan kita jujur ke diri sendiri atau mungkin komunikasi sama tim atau ke atasan, mungkin jadi ada solusinya gitu. Tapi kan tadi Johari window itu, kalau aku nggak tahu apa yang aku nggak tahu gimana cara Iya. nyelesain masalahnya gitu. Nah, human design ini harapannya bisa ngebantu untuk memetakan potensi. Oke, coba deh teman-teman komen kali ya. Iya. Yang tadi Mbak Samara sampaikan, tipikal apa gitu, biar kita bisa tahu nih, generator kah, proyektor kah, atau jangan-jangan teman-teman adalah 1% yang hilang itu, reflektor gitu kan. Iya. Nah, aku punya gambaran bahwa human design ini bisa digunakan sebagai panduan atasan untuk guiding si bawahannya, staffnya. Iya, menurut saya bisa ternyata banget. ini tipikalnya proyektor gitu, ini generator, berarti tugas-tugas detail ke dia aja kayak gitu-gitu. Bener. Iya. Dan bisa digunakan karyawan untuk meng-highlight nilai tambah dia agar pekerjaan yang dia kerjakan itu lebih cepat dan efisien. Iya. Seperti itu. Bisa. Soalnya kalau pengalaman saya di kantor gitu ya, dulu kita pakainya kayak Myers-Briggs, MBTI, MBTI gitu benar. kan. Tadi DISC. Jadi memang banyak sekali cara-cara, atau Gallup Strengths Finder banyak yang dipakai sama human resource. Ini adalah tambahan tools. Nah, memang saya senangnya dengan human design ini karena kan menggunakan waktu lahir. Artinya dia tidak berubah karena waktu lahir kita tidak berubah. Oke. Nah, tapi tidak kalau ada ini ya paparan pengalaman dan sebagainya gitu ya. Memang pengalaman itu ada hubungannya, tetapi tidak berubah jauh biasanya gitu. Nah, pengalaman mungkin pribadi ya, saya Myers-Briggs gitu. Dulu saya ENTP gitu ya, ada extrovertnya. Balik ke pandemi atau maju ke pandemi, saya jadi introvert, INFJ. Jadi banyak yang pindah dengan pengalaman hidup. Jadi bisa berubah. Nah, itu juga bisa dipakai tetap, tapi artinya harus diupdate gitu. Harus setiap berapa tahun sekali, mungkin ngisi lagi jawabannya berbeda. Nah, dari human design artinya cukup reliable buat dipakai dengan atasan atau human resource untuk memetakan gimana nih timnya agar efisien. Karena zaman sekarang semakin gak sih kita ini pengen kerja yang bikin happy daripada yang bikin capek gitu ya kan. Nah, human design ini kan bisa ngebantu kalau kita terbuka untuk mengeksplorasi, mengedukasi, dan pakai gimana nih bagian untuk gak cuman kerja aja, tapi yang biasanya penting Mas, itu komunikasi. Ya gak sih? Karena di kantor itu, dari pengalaman saya pribadi dan dari klien-klien saya, kadang masalahnya tuh bukan kerjaannya, kadang orang sekitarnya. Ya gak sih? Gitu. Gak berarti semua kantor kayak gini ya. Atasannya lah, atau apalah, sekelilingnya. Nah, dari human design ini mungkin bisa mengurangi friksi tersebut kalau kita saling ngerti diri sendiri, ngerti tim kita, jadi bisa berkomunikasi dengan cara yang efektif gitu. Oke, ini menarik banget. Tapi bisa nggak ya Mbak salah desain gitu? Dan gimana caranya biar orang nggak salah desain gitu loh? Mungkin bukan salah desain, tapi memang kekurangannya human design kalau waktu lahirnya kurang tepat, bisa jadi hasilnya kurang tepat. Nah, ini yang biasa terjadi dengan klien yang di sini karena belum tentu kita semua punya akses ke akte kelahiran dan di akte ada. Nah, makanya
saya sarankan ambil yang bermanfaat, yang rasanya relate, yang rasanya tidak relate, lupakan aja. Jadi contohnya kayak kita baca buku pertama dan kedua, atau nonton film pertama dan kedua, mungkin yang kita serap tuh berbeda gitu, karena kondisi kita berbeda juga. Nah jadi bukan per se salah desainnya, karena dia sudah sangat fix dengan gambarnya, tetapi lebih ke ketepatan waktu lahir dan keterbukaan kita untuk kontemplasi. Karena menurut saya apa aja toolsnya, asal kita mau kontemplasi, insya Allah ada manfaatnya juga gitu yang kita dapetin. Kita mau reflektif ke diri kita sendiri gitu ya. Oke. Ini aku mau nanya lagi nih. Ya. Ada ini penonton kita itu tuh orang-orang yang challenging. Kenapa orang gitu? Yang suka tantangan banget gitu kan. Nah, bisa nggak kalau seandainya saya generator gitu kan, tapi saya mau mencoba menjadi projector gitu kan. Saya generator gitu capek, mending manifestor, ngomong doang di awal gitu kan, nentuin visi ke depan gimana, selesai gitu. Detailnya yang ngerjain generator, capek nih generator, mau jadi manifestor, bisa nggak sih? Aduh, saya paham lagi. Jadi begini, contoh seperti tadi ya, saya generator. Kadang saya berpikir enak ya istirahat kayak projector atau manifestor, tapi artinya itu informasi bahwa ada yang saya lakuin yang belum cocok dengan saya sendiri gitu. Jadi kadang kita paham nih teorinya, tapi pasti dilakukan dalam sendiriannya saya juga banyak tantangan gitu. Ada banyak hal yang mesti saya kupas agar saya bisa menyesuaikan diri. Jadi refleksinya buat kita mungkin kayak gitu, dimana kita terlalu bilang iya ke hal-hal yang kita sebenarnya nggak mau gitu, atau people pleasing. Nah itu kan sebenarnya bisa dikelola biar energi kita jadi lebih lancar untuk diri sendiri. Nah itu bisa berlaku untuk semua tipe. Cuman di masalah klien-klien yang saya lihat sekarang banyak yang seperti itu, diri sendiri ya gitu, yang selalu bilang iya, udah capek tetap bilang iya gitu. Nah, banget lagi. Iya. Nah itu kan, itu adalah masalah yang mungkin memang banyak orang merasakan hal tersebut karena dari budaya kita juga nggak biasa bilang enggak. Mungkin dibandingkan budaya-budaya yang lain, dan itu kan juga ada cara untuk ngelihat ya setiap budaya bagaimana bisa bilang iya atau enggak, tuh ada ilmunya sendiri. Nah, tapi kalau dikembalikan lagi, artinya mungkin ada hal yang belum lebih dalam dikulik lagi. Karena gini, kalau saya mau jadi kayak Mas Rizky mau jadi kayak saya, belum tentu bisa gitu. Tapi kadang kita ya di sosial media apalagi, aduh pengen banget hidupnya kayak dia gitu. Wah dia kelihatannya jajan mulu nih gitu. Wah saya dia tuh ada loh orang yang pengen saya ikutin gitu. Saya pengen jadi kayak dia gitu. Rafathar saya pengen banget jadi Rafathar saya. Kenapa? Apanya? Oke, coba apanya yang pengen kayak Rafatharnya? Apa ya? Kayaknya lahir itu tuh sudah tidak tanpa beban apapun gitu ya. Brojol gitu kayak Raffi Ahmad, Nagita gitu. Enak kayaknya gitu loh. Nah, artinya yang di-highlight si kata tanpa bebannya itu. Nah, dalam hidupnya Mas Rizky hari-hari ini, bagaimana Mas Rizky bisa menaruh sedikit bebannya gitu, atau mengurangi sedikit bebannya. Karena siapa tahu jadi Rafathar nanti dia punya tekanannya sendiri karena orang tuanya terkenal, siapa gitu ya. Dia ada bebannya sendiri. Kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi semua orang, kalau kita pengen jadi kayak orang lain, malah kitanya capek sendiri. Mending jadi diri sendiri versi terbaik. Gitu. Nah ini menarik banget. Dari kan people pleasure banget ya orangnya ya, nggak bisa nolak gitu kan. Anggaplah memang kita hidup di dunia yang di budaya, penolakan itu suatu hal yang tabu banget dilakukan gitu kan. Apalagi seorang Jawa. Terus saya baru ngomong gitu. Apa kami orang Jawa. Orang Jawa gitu. Enggak apa-apa, mau nopo-nopo gitu. Kalau orang lewat, monggo mampir gitu kan ya. Pas dia mampir dalam hati, aduh mampir lagi kan gitu ya. Mau tidur. Nah, saya orang Jawa banget gitu kan. Gitu. Menolak itu tuh suatu hal yang tabu buat saya sendiri gitu, Mbak. Saya tahu, saya tuh orangnya generator banget gitu kan. Gimana caranya saya udah paham, saya nggak bisa nolak, tapi bisa tetap waras gitu. Kayak gitu. Gimana caranya? Ada beberapa hal. Kalau dari pengalaman pribadi dulu, karena kita ada kemiripan Jawanya, ada generatornya. Yang pertama yang tidak ideal adalah burnout dulu. Gitu. Biasanya kadang kita harus sampai burnout dulu, sampai tahu, oh saya perlu batasan. Kalau buat saya tuh dulu ada asam lambung misalkan gitu. Saya kerja terus tapi nggak makan atau nggak ngurusin diri, kebanyakan kopi karena ngantuk, sakit gitu. Nah itu kan artinya harus jatuh dulu baru
wah next time berikutnya aku mesti punya batasan yang lebih sehat, aku butuh bantuan dari orang lain. Nah itu semoga kan gak harus sakit dulu ya gitu, jangan, semoga bukan itu yang didoain. Lalu yang kedua adalah memahami dulu, oh aku ini memang ada friksi tersebut, ada kebiasaan, ya udah silahkan. Ada juga keinginan untuk bertumbuh atau memberikan batasan. Nah itu tinggal artinya jadi ada sebuah pilihan, kita mau tetap seperti cara kita atau kita mau coba cara yang lain dan mungkin hasilnya lain. Biasanya nih ada rasa gak nyaman dulu, gak biasa, kayak bilang aduh mohon maaf belum bisa lain kali. Kayak gini tuh mungkin lebih kayak kalau ada teman curhat tapi kita capek, tapi dia udah curhat aja gitu dulu. Nah kadang kita bisa bilang maaf ya aku lagi belum bisa dengerin hari ini, bisa gak ngobrolnya besok gitu. Jadi mengkomunikasikan hal itu buat saya juga pun harus belajar. Oh gak usah mesti ke teman, ke orang tua, ke keluarga gitu, nolak. Wah itu ada perjalanannya sendiri. Tapi hasilnya lama-lama badan saya lebih ringan, lebih lega, gak berat. Kalau kita ngeiyain hal yang kita sebenarnya gak mau, energi kita pun gak 100%. Jadi kadang saya bilang kita ngelakuin a disservice ke orang itu atau gak bisa jadi diri sendiri yang terbaik buat orang itu juga dan buat diri sendiri. Misalkan kita bilang oh iya silahkan mampir, tapi kita capek, jadi kita juga merengut, kita juga nggak enjoy gitu. Tapi kalau bilang oh ya mungkin dijadwalin di lain waktu, terus kita udah lebih enak, misalkan kita juga jadi enjoy gitu. Jadi nggak jadi tanggung jawab, tapi karena emang mau. Nah itu butuh kita coba lakukan saja memang. Siap. Berarti besok lagi buat kamu yang ngajak aku nongkrong gitu ya. Kata aku harus berani untuk bilang enggak gitu. Kalau nggak yakin ini kata Samara, nih link videonya. Oh iya benar. Promosi asik. YouTube apa podcast kita liatin ke mereka gitu. Betul. Ya. Karena paham. Iya, waduh. Kacau banget karena saya tahu bahwa nongkrong itu tuh suatu hal yang gak wajib buat saya ikutin gitu ya. Gitu. Tapi ketika ngajak temen gitu, terus dia ngomong gini gitu kan, aku loh ngulangin waktu buat nongkrong gitu, masa kamu gak bisa sih? Rasanya langsung kayak oke, ayo di mana gitu. Suka challenge ya. Suka challenge gitu kan. Gak bisa kalau ditantang kayak gitu gitu. Artinya kita harus mulai ngebatasin diri ya buat tahu mana yang menjadi urgent, mana yang gak urgent gitu kan ya. Kalau saya juga tambahannya, aku setuju tadi yang Mas Rizky bilang, ngelihat diri sendiri itu punya level energi kayak handphone atau iPad atau laptop kita kan kita bisa ngeliat tuh berapa persen lagi. Social battery itu juga ada ya nggak sih, kayak kalau udah kerja seharian ketemu orang, udah commute banyak orang, di rumah ada keluarga lagi gitu misalkan, teman-teman lagi weekend. Extrovert pun menurutku juga punya social battery gitu. Nah tinggal kita sendiri yang ngasih angkanya. Nah dengan kapasitas angka apapun yang kita punya, kita tanya nih, kira-kira mau gak sih dengan ajakan teman itu akan menguras atau enggak, atau tadi ya urgent atau enggak. Kalau ternyata enggak urgent, ya udahlah aku pinter-pinter nge-save energi aku atau nge-charge energi aku yang bisa, misalkan mungkin ketemu teman juga tapi bukan yang cerewet gitu, yang bisa ngelakuin hal-hal sendiri, atau mungkin nggak ketemu teman sama sekali, ngelakuin hobi dulu, nanti pas akhirnya ketemu teman enjoy juga, contohnya gitu. Oke. Karena ini contoh juga ya Mbak Samara ya, aku tuh orang yang nggak bisa nolak sebenarnya kan tadi kan gitu. Pernah satu minggu full gitu ya, satu minggu full tuh kayak kerja pulang nongkrong yuk gitu kan, ayo deh, mau cerita boleh nggak, boleh gitu kan, aku mau konsultasi sesuatu bisa nggak, bisa gitu kan ya. Kalau pulang ke kosan kayak gitu kan ya. Dampaknya Sabtu Minggu saya tuh bisa nggak do nothing gitu, kayak nggak ngapa-ngapain di kamar tertutup gitu seharian gitu, bisa gitu loh. Kayak gitu kan, ngerasa capek banget semingguan gitu. Itu gitu kan menyeimbangkan diri untuk kita balik selaras lagi. Nah saya mau nanya soal self awareness atau apa ya, menyeimbangkan diri tadi gitu kan ya, kayak gitu. Perjalanan Mbak Samara dari manajemen ke mindful gitu pasti menemui titik di mana yang asam lambung tadi, kemudian ngerasa kenapa nih sama saya kayak gitu. Seberapa penting self awareness sama kehidupan sosial kita sekarang? Dan kebanyakan orang mikir bahwa
self awareness ya cukup dengan healing gitu. Hmm. Hilang healing gitu kan. Sampai pusing karena dapatnya habis gitu uangnya gitu. Penting gak sih self awareness itu? Wah, paling penting menurutku Mas. Karena dengan self awareness ini kan kita jadi tahu apa yang kita butuhin itu dulu. Iya. Kalau kita tahu apa yang kita butuhin, paling enggak kita tahu bagaimana cara kita memberikan hal itu ke diri sendiri. Sebenarnya memang self awareness itu bagian dari healing, tetapi kadang kita ngeliatnya healing tuh wah harus liburan kemana, ngeluarin uang berapa. Tapi menurutku healing itu bisa sesimpel nafas gitu, kayak oke, aku merasakan nafasku ternyata pegel, aku baru ganti posisi duduk karena aku tadi mungkin kayak pegel ya. Itu self awareness gitu. Kadang kalau kita terlalu fokus hal yang eksternal, kita tuh lupa untuk melihat hal yang internal atau dalam diri. Contoh kan pasti butuh fokus yang ngobrol sama Mas Rizky gitu. Bukan berarti aku gak senang ngobrol sama Mas Rizky, bukan gitu ya. Tapi kayak ternyata posisi dudukku nih udah mulai kurang nyaman. Apa yang bisa aku lakukan, itu kan self awareness dulu. Ternyata ya udah kakinya tinggal nggak usah disilain aja gitu. Seperti ini. Itu kan hal mikro gitu ya, hal-hal yang kecil, yang simple, yang mudah. Nah itu bisa menjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Contoh kayak makanan atau minuman di zaman flu gini kan. Mungkin ada orang yang lagi kurang sehat, baru sembuh sakit gitu. Apa yang paling baik buat kita? Contoh kalau udah tahu lagi musim flu, minumnya es lagi, manis lagi, gitu ya. Kan lagi panas, lagi humid gitu. Jadi dengan kesadaran diri itu, ternyata yang tubuhku butuhkan air hangat, jahe apa yang menghangatkan badan, pakai jaket. Jadi self awareness itu sebenarnya setiap saat kita bisa self aware. Tinggal kita berlatihnya. Nah, ada ilmu yang bilang kalau kita lagi emosional, kadang kita suka lupa untuk ingat diri sendiri sampai kita baru tenang lagi. Nah, makanya latihan yang seperti meditasi atau mindfulness ini tuh ngelatih otak kita kayak kita lagi ke gym buat otot, tapi ini buat otot pikiran dan batin kita. Jadi nggak mesti selalu tenang. Selaras tuh bisa kayak aku berduka, aku menerima, aku berduka, aku memproses duka ini. Bukan berarti dukanya jelek. Aku marah, aku menerima rasa marah ini, aku memproses rasa marah ini. Bukan berarti marah itu jelek. Contohnya kayak gitu. Jadi self awareness itu sangat penting untuk dilatih. Banyak cara untuk self awareness. Human design salah satunya, mindfulness salah satunya. Nah, aku mau nanya, ini pertanyaanku yang sangat sering ku alamin sekali. Gimana banyak orang sekarang numpuk emosinya? Iya. Kalau mungkin marah, indikasinya jelas gitu ya, marah, sedih itu jelas banget. Tapi kalau misalkan tertekan, cemas, orang sering ngabein gitu loh Mbak. Kayak gitu kan. Kayak numpuk bom waktu. Bener. Yang kalau udah mulai banyak, pas meledak itu kenceng sekalian gitu kan. Orang bisa kayak stres banget, depresi gitu, gara-gara dia menumpuk bom waktu itu. Ngerilisnya gimana sih? Gitu. Karena aku tadi tertarik banget sama yang Mbak Samar sampaikan adalah sadar nafas gitu kan. Gitu. Ada nggak yang bisa kita lakukan gitu? Tapi cukup dengan diri kita sendiri. Pernah denger tapping nggak Mas? Oh iya, tahu. Iya. Jadi tapping itu menurut aku sangat simpel untuk dilakukan karena bisa dengan kata-kata atau tanpa kata-kata. Karena banyak orang yang mikir, tapping itu gimana sih caranya gitu? Kayak ngomongnya apa sih? Tapi memang ada cara yang simple, cuman 3 titik aja. Jadi izin saya naikin ini ya. Jadi kita cuman kayak mengetuk halus 7-8 kali minimal ke 3 poin utama di tengah alis, samping mata, bawah mata. Contoh, misalkan tadi yang rasanya nggak yakin adalah rasa marah, gitu kan. Kalau misalkan rasa marah, mungkin saya menyadari saya merasa marah. Saya menyadari saya merasa frustrasi. Saya menyadari saya merasa cemas gitu kan. Jadi itu kan ada rasa sadarnya dulu. Lalu yang ngebantu adalah memaafkan diri sendiri untuk merasakan itu. Karena kita suka kesel gak sih? Aduh kenapa sih aku harus cemas gitu? Kenapa sih aku harus marah? Kayak salah gitu kan? Iya gitu. Karena budaya bilang janganlah merasa marah, gak baik ngerasa marah. Apalagi orang Jawa gitu. Jadi diliatin gitu. Jadi mungkin karena pengalaman pribadi ya, aku memaafkan diriku sendiri untuk merasa marah. Aku maafkan diriku sendiri saat lagi merasa tadi frustrasi. Aku memaafkan diri sendiri saat lagi merasa
sedih dan cemas gitu. Lalu yang poin ketiga adalah tentang berpasrah. Jadi kayak aku yaudah pasrahin aja gitu, yaudah biarin aja. Kayak aku berpasrah, aku merasa marah. Aku berpasrah, aku merasa frustrasi. Aku berpasrah, merasa cemas. Nah, titik yang di pencet halus ini itu simpelnya kayak pernah refleksiologi nggak? Iya. Kayak di kaki kita tuh ada kayak titik-titik bagian yang hubungannya ke Iya, organ ke dari organ, iya. ilmu traditional Chinese medicine gitu. Nah, di tangan kita ada, di bagian tubuh kita ada. Jadi ini ada aliran-aliran energi yang bisa suka stuck kalau kita nggak menyadarinya. Nah, ini tuh seperti semacam tombol halus, ilmu self healing yang mudah karena bisa dilakukan mana aja. Dengan tangan kanan atau kiri nggak masalah, dirubah juga nggak masalah. So, rasanya lebih plong. Aku aja merasa lebih plong. Cuman kayak gitu. Jadi nanti Mas bisa coba sendiri, teman-teman bisa coba sendiri. Namanya tapping ini. Iya. Ini menarik banget karena kita bisa nyobain sendiri gitu ya. Gitu. Dan harapannya teman-teman juga udah bisa mulai tahu gitu kan. Jangan cuman tapi gini lagi deh. Itu bentuknya itu afirmasi positif boleh nggak sih? Kayak misalkan harus kuat tuh boleh nggak? Atau malah highlightnya kepada kecemasan, menerimanya dan berdamai dengan itu? Dua-duanya menurutku bisa. Tapi menurutku lebih baik menyadari yang tadi yang kedua dulu yang kita lakuin bareng-bareng, yang gak enaknya dulu, udah lebih ringan, baru abis itu afirmasi positif. Karena ini kan kayak quote-unquote doa gitu ya. Kadang dibilang apa? Ucapanmu adalah doa atau ucapanmu adalah manifestasimu gitu. Apa yang disebutkan nanti bisa terjadi loh, beneran. Hati-hati loh omonganmu kan gitu. Suka kayak gitu. Nah, jadi dari tapping ini bisa juga untuk aku pengen lebih produktif, aku bisa lebih fokus, bisa. Dan kadang itu akan ngebantu untuk untuk berapa momen ini aku bisa lebih fokus lagi gitu. Ini menarik banget. Saya jadi bisa kasih tahu teman saya, tappingnya di tengah-tengah jidat, di sini ya, tengah alis sini ya. Betul. Itu di sini sama di sini, gitu. Minimal. Satu sini sama sini gitu ya. Soalnya teman saya ada yang tappingnya itu gini. Salah itu nampar, Pak. Membangunkan gitu. diri membangunkan mungkin diri ya. gitu kan. Bisa bilang saya bisa itu ada gitu kan. Sampai cuci muka gitu ya. Berarti saya harus kasih tahu ke mereka untuk tappingnya di sini sama sini gitu kan. Sambil menerima dulu emosi negatifnya, kemudian memaafkan kondisi itu, berdamai dengannya, baru kemudian kasih afirmasi positif gitu ya. Ini tuh lengkap banget tau Mbak. Gila ya, ngobrol sama Mbak Samara itu bisa dapat human design-nya. Aduh, amin. Gitu, dapat mindful-nya juga. Gitu, dapat cara sembuh yang paling simple adalah sadar bahwa kita sakit. Gitu kan ya, nggak salah ya? Iya. Mbak, ada nggak apa yang pengen Mbak Samara sampaikan ke teman-teman yang nonton gitu kan? Mungkin banyak orang yang merasakan apa yang kita rasakan gitu kan, dari mulai kecemasan dan sebagainya. Bahkan mungkin belum bisa berdamai dengan masa lalunya gitu, atau bahkan mungkin itu berpengaruh banget sama pekerjaan mereka. Mungkin yang aku bisa sampaikan ke teman-teman bahwa setiap perasaan yang kamu rasakan itu valid. Semua perasaan itu ada informasi. Jadi boleh mulai tanya ke diri dulu, apa sih yang lagi aku rasakan? Lalu bisa tanya juga, dari perasaan ini sebenarnya apa sih yang ingin dia beritahukan kepada aku? Mungkin ada hal yang penting, ada hal yang terlupakan. Nah, dari situ dulu baru nextnya, apa yang bisa saya berikan ke diri sendiri? Nah, menurutku 3 pertanyaan itu ditanya kapanpun itu bisa ngebantu kita untuk lebih sayang sama diri sendiri. Karena dalam kondisi yang hidup serba cepat, banyak tekanan, banyak buru-burunya, kadang kita lupa jeda dan nanya kabar ke diri sendiri. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang, kabar, baik gitu. Apalagi jawabannya, masa mau curhat gitu. Kadang kita suka lupa nanya apa kabar ke diri sendiri gak sih gitu, kayak gimana kabarmu hari ini. Jadi punya dialog sama diri sendiri, walaupun mungkin awalnya aneh, kayak gak biasa, tetapi membuat relasi sama diri sendiri itu sebagai sahabat makin lama itu akan memudahkan di momen-momen yang susah. Mungkin itu pesannya buat teman-teman. Wah, dalam banget sih itu. Terima kasih Mbak Samara sudah mau ngobrol, kasih kita insight, kasih kita hal-hal baru gitu. Semoga teman-teman juga udah mulai tahu apa yang harus dilakuin sekarang. Minimal teman-teman sadar gitu.
bahwa kita itu bisa lebih kenal sama diri kita kayak gitu. Dengan cara ya tadi mungkin kita bisa hi dulu ya, say hi ke diri kita sendiri gitu kan. Kok mau nangis ya tiba-tiba ya? Gitu, kayaknya ini kalau diterusin panjang banget ya gitu. Tapi sekali lagi thank you Mbak Samara gitu kan. Dan teman-teman jangan lupa juga buat ini ya, berkunjung juga gitu ke channelnya Mbak Samara juga ya gitu. Karena itu juga ada insight bagus terkait mindful, terkait self awareness gitu kan. Bahkan human design. Kayak baru Mbak Samara ya yang sering ngomongin human design ya. Banyak sebetulnya praktisi yang sharing tentang human design, tapi mungkin saya lebih sering aja ngomongnya. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, sekali lagi thank you Mbak Samara sudah ngobrol sama kita. Nah itu teman-teman semuanya, obrolan saya dengan Mbak Samara gitu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman gitu. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow akun sosial media kita dari Instagram dan TikTok mm_institute. Ada YouTube kita juga, Mikro Madani Institute. Dan yang paling penting ada website kita, mikromadaniinstitute.com. Nah, ayo melangkah untuk maju dimulai dengan menginspirasi. Sampai jumpa di ruang cerita berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.